Halo sahabat, kembali lagi bersama kami di kajian online daily. Dan kali ini kita mendapatkan sebuah informasi yang sangat-sangat krusial, sensitif, serta memang patut kita simak hingga tuntas. Ini ada apa nih? Tiba-tiba saya mendapatkan sebuah informasi yang mengatakan istri Abah itu memakai baju orange. Kita tahu bahwa warna tersebut sangat identik dengan tersangka di KPK ataukah tersandung kasus. Tapi yang saya terima dari keterangannya adalah ini terkait dana hibah. Kemudian kita akan melihat bagaimana korupsi dari IKTP akhirnya diungkap kembali. Kemudian muncul tersangka-tersangka baru dan ada beberapa informasi yang memang sangat mengagetkan kita semua, terutama terkait kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja dimulai ternyata banyak mengungkap tabir korupsi yang memang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan akan ada korupsi di sana. Namun ternyata tim Prabowo Subianto terutama masalah penanganan hukum sangat luar biasa untuk menghandle beberapa kasus korupsi yang sangat pelik di Indonesia. Terutama kita tahu bahwa sebelumnya terjadi adalah terkait kasus Harun Masiku yang ternyata perlahan mulai terungkap di era Prabowo Subianto. Kemudian ini ada korupsi terbaru lagi terkait EKTP yang memang ada indikasi Ganjar terlibat dalam hal ini. KPK saat ini bekerja sama dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan, dan Polri untuk memenuhi syarat-syarat ekstradisi tersebut. Kita berharap syarat-syarat tersebut dalam waktu dekat dapat segera dipenuhi dan tersangka PT dapat dimintakan pertanggungjawabannya di perkara IKTP. Tidak mengurangi rasa hormat saya dan saya minta maaf kalau saya sebutkan di sini karena itu juga ada saudara Andi menyangkut di situ adalah untuk Puan Maharani 500.000 dan untuk Pak Pramono dari Halo, ternak banteng. 500.000. Mendesak KPK segera memeriksa Ganjar Pranowo yang kala itu menjabat sebagai anggota Komisi 2 DPR RI. Berdasarkan fakta sidang, Setia Novanto menyebut bahwa Ganjar turut menerima uang suap senilai $500.000 Amerika atau setara 7,5 miliar rupiah. Pengakuan Setia Novanto itu juga dikuatkan oleh M. Nazarudin yang mengaku sempat akan memberikan uang sebesar $150.000 Amerika, namun Ganjar menolak. Halo, Bapak 16%. Dan justru meminta $500.000 Amerika. Pak Beni pakai yang lama itu. Pak Ketua, Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Dengarkan ini, saya minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Saya ngatur dalam rapat ini. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah contoh di saat mereka berkuasa. Bukan main, hebatnya matikan mic. Interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, tolong kami dikasih Saya 1 menit. Saya ngatur dalam kesempatan. 1 menit. Tidak. 1 menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Oke, ini anaknya Ibu Banteng tak dikenali warga. Padahal belusukan. Ingin pencitraan, aduh, kasihan deh lo.
Inilah wujud asli dari 16%. Mak, pinjem ini dong charger. Handphone saya udah ganjar nih. 16% ya. Kamu percaya nggak suara saya segitu? 16% ya. Saya merasa aneh, bingung sekali kenapa Partai PDI Perjuangan ini kemudian berpikir untuk mengusulkan sistem pemilu proporsional tertutup. Menurut saya ini adalah sebuah trik yang sangat licik dari Partai PDI Perjuangan bagaimana mengkebiri hak demokrasi rakyat itu untuk mempertahankan posisinya sebagai partai yang berkuasa di Republik ini. Semoga ini membuat mata kita melek untuk melihat bahwa selama ini jargon yang digaung-gaungkan oleh Partai PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan adalah partainya wong cilik, ternyata itu hanyalah topeng politik semata. Cerdas Anda, Bung. Bahwa Partai PDI Perjuangan terbukti bukanlah partai wong cilik. Jangan sampai hak demokrasi rakyat Indonesia ini dikebiri dengan cara-cara yang licik seperti ini. Ini suatu kelicikan yang sedang dipertontonkan oleh khususnya Partai PDI Perjuangan menurut saya. Partai PDI Perjuangan berniat memberangus demokrasi rakyat Indonesia dan ini harus dilawan. Anies mengabaikan pembangunan manusia melalui pendidikan. Informasi pendidikan di Jakarta hanya heboh saat Anies memberikan dana hibah sebesar 63 miliar kepada istrinya sendiri yang... Ini Abah, ini Pak Guntur ini bilang, Pak Guntur Romli sendiri. Beliau yang bilang pokoknya. Oke. Menjabat sebagai Bunda PAUD. Belum lagi kasus dana hibah 40,2 miliar untuk Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, HIMPAUDI DKI Jakarta, yang setelah ditelusuri alamatnya ternyata palsu. Kemudian terus ditelusuri alamat tersebut bukan kantor HIMPAUDI DKI, melainkan alamat suami dari Ketua HIMPAUDI DKI Jakarta. Astagfirullah. Yang memalukan saya kira Bung, memberi istrinya 60 apa tuh? M. Oh ya, istrinya? Oh, hibah buat Pak Ut itu ya? Yep. Halo anak Abah. Anak Abah, oke, siap. Pak Ut itu memang Pak Ut dan Ibu Ut kan semua. Tapi kan bukan buat istrinya, buat organisasi. Iya, tapi kan istrinya yang itu yang kan konflik of interest itu ada di sana. Iya. Ini parah. Ya ampun, Didu. Kok sampai segitunya sih cari simpati masyarakat? Lebay tahu. Biasa aja. Kalau kayak gitu bisa-bisa membahayakan keselamatan tahu. Untung aja tuh buaya-buaya di situ pada berbaik hati. Coba kalau buayanya pada lapar, bisa-bisa membahayakan keselamatan itu. Masa iya buaya makan buaya kan? Udah nggak usah kayak gitu lagi, biasa aja. Bukannya apa-apa. Nanti kalau terjadi apa-apa pada dirimu, pasti nyalahin Pak Mulyono lagi. Ya ampun. Ini pengikutnya nih kayak gimana? Bang Hatta, komentar ketokohan Bapak Jokowi. Pak Jokowi itu dicintai rakyat. Baik, terbukti ini ya Bapak ya. Oke, siap. Mantan presiden hampir seperti artis. Wah. Ikan mas, ikan lele. Makin panas gak tuh, Le?